Oke teman-teman, selamat siang. Jadi perkenalkan, di sini nama aku Ray Sansan dan di sini aku akan membahas dan menjelaskan tentang 7 rumus atau 7 formula basic yang biasa digunakan di Google Spreadsheet. Nah, mungkin teman-teman yang mau training di dunia admin, dunia pekerjaan bagian admin, kalian wajib banget nih ngeliat video ini sampai habis. Karena ini adalah 7 rumus basic yang biasanya dipakai sebagai ujian gitu teman-teman ya. Nah, rumusnya apa aja sih? Nah, di sini adalah rumus sum, rumus average, rumus max, rumus min, rumus count, dan rumus if. Nah, oke, daripada kelamaan kita langsung lanjut aja ke topik pembahasannya. Nah, di sini aku udah siapin datanya, teman-teman. Nah, di sini adalah contoh data penjualan barang ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada tanggalnya 22 Desember 2022. Di sini ada nama salesnya, siapa yang menjual barangnya. Ada target untuk 1 bulan. Target 1 bulannya di sini semuanya sama ya teman-teman ya, di angka 100 juta rupiah. Nah, untuk di minggu pertama di sini bervariasi ya, tergantung penjualan dari salesnya. Ada yang 17 juta, ada yang 12 juta, dan seterusnya ke bawah. Nah, minggu kedua segini, minggu ketiga segini, dan minggu keempat segini. Bisa dilihat teman-teman di layarnya ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah rumusnya teman-teman ya. Nah, di sini ada pencapaian menggunakan rumus sum, rata-rata average, penjualan maksimal max, penjualan minimal min, jumlah penjualan count, dan capai target. Capai target atau enggak gitu ya, menggunakan rumus if. Langsung aja kita kerjain satu-satu guys. Nah, di sini kita mulai dari dini dulu ya teman-teman ya. Nah, pencapaian dini untuk 1 bulan ini kan 100 juta, kita lihat berapa sih total penjualan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Cara menggunakan rumus sumnya gampang banget, tinggal klik aja di selnya ini sama dengan sum, langsung kita pencet tab atau buka kurung bisa tab, langsung aja kita jumlahkan. Kita kan mau hitung dari minggu pertama sampai minggu keempat ya teman-teman, berarti kita langsung aja blok dari sini sampai sini, enter. Nah, berarti pencapaiannya dini dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 itu adalah 69.200. Untuk tarik datanya gampang banget teman-teman, jadi teman-teman bisa klik sel ini I4 sampai I12. Nah, pencet shift langsung di Ctrl D. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk penjualannya dini segini, Andin 59 juta, Ridwan 109 juta, Lila 66, dan seterusnya ke bawah. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung rata-rata penjualan sales di minggu pertama sampai minggu keempat. Caranya sama seperti tadi, kita klik sama dengan, langsung kita ketikkan formulanya average. Oke, nilai 1, nilai 2. Nah, nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Jadi kita tinggal drag aja begini teman-teman, nggak usah pakai koma-koma. Maksudnya ini koma-koma kayak gini ya, minggu pertama koma, minggu kedua koma, minggu ketiga koma, minggu keempat enter. Seperti itu ya. Tapi kalau mau cara cepat, kita tinggal seperti ini aja. Average, tab, langsung kita tarik seperti ini. Langsung kita enter. Nah, kita langsung drag ke bawah seperti ini teman-teman. Pencet shift, tahan sel paling bawah, langsung kita Ctrl D. Nah, kita mendapatkan nilai rata-rata penjualan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 per salesnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu kita ingin menghitung jumlah penjualan maksimal di minggu keberapa gitu ya. Nah, kita langsung aja hitung, caranya sama. Sama dengan max, buka kurung, atau tab, kita bisa tarik seperti ini teman-teman, enter. Nah, berarti untuk dini dia mendapatkan penjualan maksimal, kita bisa lihat di minggu kedua ya, senilai 22.500.000 rupiah. Langsung kita Ctrl D ke bawah, duplikat seperti ini teman-teman. Nah, begitu ya. Lalu kita bisa melihat jumlah minimal. Kita lanjut ke rumus minimal teman-teman. Rumus minimal ini adalah untuk menghitung penjualan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 nominal paling rendahnya gitu ya. Nah, langsung aja kita buat formulanya. Sama dengan min
min, buka kurung atau tab, kita tinggal drag seperti ini guys, enter. Nah, ini adalah perintah cerdas dari Google Spreadsheet ya guys ya. Jadi kita bisa isi otomatis. Nah, disarankan kalau mau diotomatis, sarankan kita bisa seperti ini teman-teman. Kalau enggak, kita mau bikin manual, kita Ctrl Z, kita seperti tadi cara sebelumnya, di Ctrl D ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat nilai penjualan minimal dari per masing-masing sales. Contohnya, Dini mendapatkan nilai penjualan 9.700.000 di dalam minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Berarti kita bisa tahu di sini minggu ke-4 ya. Berarti Dini dapat penjualan paling rendah di minggu ke-4, teman-teman. Seperti itu. Nah, cara membacanya juga seperti ini untuk Andin. Andin mendapatkan penjualan paling rendah itu di angka 12.500.000 di minggu ke-1. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita beralih ke formula count, jumlah penjualan. Nah, jadi jumlah penjualan ini, count ini untuk menghitung unit gitu teman-teman ya. Nah, jadi apakah di minggu ke-1 sampai minggu ke-4 ini melakukan penjualan terus atau enggak gitu. Nah, kita langsung aja buatkan formulanya sama dengan count tab atau buka kurung, kita tinggal tarik seperti ini kayak tadi teman-teman, enter. Nah, kita bisa drag seperti ini kayak tadi. Nah, di sini jumlahnya 4, 4, 3, ini ada yang 3 nih ya. 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Artinya apa sih? Jadi, di sini, count ini menghitung jumlah penjualan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4, teman-teman. Jadi, di sini, si Dini, di minggu pertama dia melakukan penjualan. Di minggu kedua, dia melakukan penjualan. Minggu ketiga melakukan penjualan. Minggu ke-4 melakukan penjualan juga. Nah, di sini ada 3. Di 3 ini adalah Andin. Kita bisa hitung. Di minggu pertama ada melakukan penjualan, di minggu kedua ada melakukan penjualan, di minggu ketiga di sini 0, nggak melakukan penjualan atau kosong. Minggu ke-4 dia melakukan penjualan, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini yang dihitung untuk Andin, dia melakukan penjualan di minggu ke-1, minggu kedua, dan minggu ke-4. Gitu ya guys ya. Ini adalah rumus untuk menghitung jumlah penjualan seperti ini. Bukan sum, beda ya teman-teman ya. Kalau sum itu kan untuk menghitung total ya, jumlah total. Nah, kalau misalnya kurang jelas nanti kalian bisa komen di bawah teman-teman. Oke, sekarang kita melanjutkan ke formula terakhir, rumus if. Rumus if ini adalah rumus logika teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan logika. Kita langsung terjun aja deh ke rumusnya, ke formulanya. Langsung aja kita ketik di sini sama dengan if, buka kurung atau tab. Nah, kita di sini kan targetnya 1 bulan teman-teman. Berarti kita di sini bisa menggunakan rumus sum. Jadi di dalam rumus if itu bisa menggunakan rumus sum lagi, ataupun kita bisa mengambil datanya dari sini, dari kolom I ya teman-teman ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Sama dengan if, buka kurung atau tab. Kita bikin di sini logikanya teman-teman. Jika pencapaiannya lebih dari target 100 juta, kita buat keterangannya apa? Capai. Ya. Nah, cara buat keterangannya seperti ini, saya lupa jelasin teman-teman. Aku lupa jelasin ya. Jika I4, jika penjualan lebih dari target, maka apa yang mau teman-teman buat gitu. Misalkan jika lebih dari target, maka capai. Kita buat capai ya. Capai. Titik, petik 2 lagi, koma. Bagaimana kalau nggak capai target? Berarti kita bikin di sini contohnya aja ya, tidak capai. Tidak capai. Langsung aja tutup kurung. Enter. Nah, berarti di sini kan jumlahnya kan pencapaiannya Dini minggu 1 sampai minggu ke-4 itu kan 69.200.000. Berarti dia tidak capai target karena targetnya 100 juta, teman-teman ya. Nah, caranya sama teman-teman, kita tinggal drag ke bawah kayak gini.
Ctrl D. Nah, jadi kita bisa tahu mana nih sales yang capai target dan yang tidak capai target, teman-teman. Gitu. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana kalau rumus sum ini dihilangkan, di delete? Kita membuat rumusnya seperti apa? Jadi kita bisa membuat rumus sum di dalam rumus if. Aku buat contohnya satu lagi, teman-teman ya. Oke, di sini aja. Sama dengan if buka kurung. Kita anggap aja kolom I ini nggak ada. Berarti kita harus menjumlahkan ini semua, baru kita ke target. Nah, langsung aja ya. Sama dengan if buka kurung sum penjumlahan buka kurung lagi. Seperti ini. Kita tarik dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Jumlahkan D4 sampai G4 tutup kurung lebih dari target, maka keterangannya apa? Capai. Nah, jika tidak capai, kita bikin keterangannya tidak capai. Tidak capai. Oke, kita langsung enter aja. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, bedanya dua rumus ini apa, teman? Nih, kalian bisa cek di sini, teman-teman ya. Bedanya dua rumus ini apa? Sebenarnya sama aja, teman-teman. Bedanya kalau yang ada di sini, yang ada di kolom N ini, dia ngambil datanya dari rumus sebelumnya, gitu ya, dari sini yang sudah dirumusin sebelumnya, yang sudah disum sebelumnya, gitu, teman-teman. Nah, kalau di sini, di rumus yang baru kita buat terakhir, di dalam rumus if itu ada rumus sum lagi. Jadi di dalam rumus itu bisa bertingkat-tingkat, teman-teman. Misalkan kita bikin rumus if, di dalamnya bisa bikin rumus sum lagi, seperti ini, teman-teman. Nah, untuk hasilnya sama aja sebenarnya. Cuman bagaimana cara kita berlogikanya gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira apa lagi nih yang belum tahu nih, teman-teman bisa coba di kolom komentar bawah ya. Nah, jadi ini adalah 7 rumus atau formula spreadsheet yang biasanya digunakan di dunia admin, teman-teman ya. Nah, kira-kira bagaimana, teman-teman, jelas atau enggak? Kira-kira kalau ada yang belum jelas atau yang mau bertanya-tanya, silahkan langsung komen aja di kolom bawah. Itu, teman-teman ya. Nah, terima kasih buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa diklik like-nya, subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya untuk video-video berikutnya. Bye-bye.